Selamat malam semuanya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pengambilan keputusan. Kami kelompok 7 beranggotakan Linda Savitri, Mariani, Gabriela Michelle, dan saya sendiri Priscilia Rusli. Definisi pengambilan keputusan taktis. Apa sih definisinya? Pengambilan keputusan taktis ini terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat, terus menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah daripada harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini merupakan suatu contoh. Jadi, beberapa keputusan taktis ini cenderung bersifat jangka pendek, seringkali mengandung konsekuensi jangka panjang. Lalu kita lihat nih, selanjutnya ada tujuannya. Tujuan pengambilan keputusan taktis. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis ini memilih strategi alternatif, sehingga keunggulan bersaing jangka panjang itu dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis ini harus mendukung tujuan keseluruhan ini, meskipun tujuan langsungnya ini berjangka pendek atau berskala kecil. Pertimbangkan contoh, misalnya nih, suatu perusahaan ini sedang mempertimbangkan untuk memproduksi suatu komponen daripada harus membeli kepada pemasok. Tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk menekan biaya pembuatan produk utama. Namun, keputusan taktis ini mungkin merupakan sebagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan untuk meraih keunggulan biaya. Jadi, keputusan taktis ini kerap berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Model pengambilan keputusan taktis. Gimana sih perusahaan ini membuat keputusan taktis yang baik? Nah, ini ada pendekatan umum untuk mengambil keputusan taktis. Dan ini direkomendasikan ya. Yang pertama, kenali dan tetapkan masalahnya. Yang kedua, kita identifikasi nih setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Terus jangan lupa dieliminasi alternatif yang secara nyata atau yang tidak layak gitu. Terus yang ketiga, kita identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Kita klasifikasi biaya dan manfaat sebagai relevan atau enggak relevan nih. Kalau enggak relevan ya kita eliminasi gitu kan. Terus yang keempat nih, kita hitung total biaya dan manfaat relevan masing-masing alternatif. Yang kelima, kita nilai faktor-faktor kualitatif, dan yang terakhir kita tetapkan nih alternatif yang menawarkan manfaat besar. 6 langkah ini mendefinisikan model pengambilan keputusan sederhana. Model keputusan ini serangkaian prosedur yang kalau kita ikuti itu bisa membawa suatu keputusan. Keenam langkah sebelumnya mendefinisikan pengambilan keputusan sederhana. Langkah 1, definisikan masalah. Kita perlu mengenali dan mendefinisikan masalah yang spesifik. Misalnya, semua anggota tim manajemen menyadari kebutuhan tambahan ruang untuk gudang, kantor, dan lain-lain. Luas ruangan yang dibutuhkan dan bagaimana ruangan tersebut dimanfaatkan merupakan dimensi penting dari masalah tersebut. Langkah kedua, identifikasi beberapa alternatif. Langkah kedua adalah membuat daftar dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi yang layaknya produk, mengidentifikasikan solusi berikut. Pertama, membangun fasilitas sendiri dengan kapasitas yang cukup untuk mengatasi kebutuhan saat ini dan yang dapat diperkirakan. Kedua, melis fasilitas yang lebih besar dan mensublis fasilitasnya saat ini. Yang ketiga, melis fasilitas tambahan yang mirip dengan yang ada saat ini. Keempat, melis gedung tambahan yang akan dimanfaatkan sebagai gudang yang dengan demikian menyediakan ruangan untuk ekspansi produksi. Dan yang terakhir, membeli tangkai dan packing secara eksternal serta memanfaatkan ruangan yang tersedia atau yang sebelumnya digunakan untuk memproduksi kedua komponen tersebut atau untuk mengatasi masalah ruangan. Identifikasi beberapa alternatif. Aya produk harus mengeliminasi alternatif-alternatif yang tidak layak. Alternatif pertama yaitu dieliminasi karena beresiko bagi perusahaan.
Yang kedua, ditolak mengalihkan sewa fasilitas dengan pihak lain bukanlah pilihan yang dapat dia jalankan. Yang ketiga, dieliminasi karena belum dapat mengatasi masalah ruangan. Sedangkan yang keempat dan kelima layak untuk dilakukan karena keduanya berada dalam batas biaya dan risiko, serta menyediakan kebutuhan ruangan bagi perusahaan. Langkah ketiga, identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Pada tahap ini, berbagai biaya yang benar-benar tidak relevan dapat dieliminasi dari pertimbangan. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Anggaplah ayah produk menetapkan biaya pembuatan barang dan alat pengukur mencakup hal-hal berikut. Bahan baku langsung 130.000, tenaga kerja langsung 150.000, overhead variabel 65.000, dan total biaya produksi variabel 345.000. Selain itu, ayah produk harus menyewa gudang untuk mengatasi masalah ruangan jika produksi dan alat pengukur dilakukan secara internal. Gudang yang sesuai telah ditemukan dengan biaya sewa sebesar 135.000 per tahun. Alternatif kedua adalah membeli batang dan alat pengukur secara eksternal, serta memanfaatkan ruangan produksi yang telah dikosongkan. Pemasok luar telah menawarkan untuk memasok produk dalam sejumlah yang mencukupi sebesar 460.000 per tahun. Langkah yang keempat, hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Sekarang kita tahu bahwa alternatif 4 yaitu terus memproduksi secara internal dan menyewa ruangan tambahan membutuhkan biaya sebesar $480.000. Sementara alternatif 5 yaitu membeli dari luar dan memanfaatkan ruang sendiri membutuhkan biaya sebesar $460.000. Di sini dituliskan alternatif 4 biaya produksi variabelnya $345.000. Alternatif 5 biaya produksinya nggak ada. Sewa gudangnya yang alternatif 4 $135.000. Harga belinya $460.000 yang alternatif 5. Jadi totalnya $480.000. Nah, perbedaan biayanya adalah $220.000 untuk keunggulan alternatif 5. Langkah yang kelima, nilai faktor-faktor kualitatif. Faktor kualitatif dapat secara nyata mempengaruhi keputusan manajer. Faktor kualitatif merupakan faktor yang sulit dinyatakan dalam angka. Sebagai contoh, dalam keputusan memproduksi atau membeli yang menghadapi ayat produk, kemungkinan besar akan lebih memperhatikan pertimbangan kualitatif seperti mutu tangkai dan packing yang dibeli secara eksternal. Kehandalan sumber pasokan, ekspektasi, stabilitas harga selama beberapa tahun berikutnya, hubungan ketenaga kerjaan, citra masyarakat, dan seterusnya. Untuk mengilustrasikan dampak faktor kualitatif yang mungkin terjadi dalam keputusan pengambilan produksi atau membeli, pertimbangan dua faktor yang pertama tersebut yaitu mutu dan kehandalan pasokan. Langkah yang keenam, buat keputusan. Keputusan dapat dibuat setelah semua biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif dipertimbangkan. Berdasarkan selisih biaya dari kedua alternatif yang relatif kecil dan beban Tidwell produk dalam menjamin kualitas serta memperkerjaan seluruh penuh, maka diputuskan untuk membuat batang dan alat pengukur secara internal serta menyewa gudang. Definisi biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan. Karena itu, hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan bagi keputusan. Misal, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya relevan, karena dalam memproduksi suatu barang menggunakan tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Dan jika kita tidak memproduksi suatu barang, maka biaya tersebut tidak akan muncul. Lain halnya dengan biaya penyusutan. Penyusutan mencerminkan suatu alokasi biaya yang telah dikeluarkan. Penyusutan adalah biaya tertanam atau sunk cost, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif sehingga biaya ini bukan biaya relevan. Ilustrasi dari biaya relevan.
Penjelasan pada langkah 3 diketahui bahwa biaya tenaga kerja langsung yang digunakan untuk memproduksi batang dan alat pengukur adalah $150.000 per tahun atau menurut volume normal. Biaya ini merupakan biaya masa depan untuk memproduksi batang dan alat pengukur selama tahun berikutnya. Dibutuhkan jasa tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Namun, apakah jumlahnya berbeda di antara kedua alternatif? Jika batang dan pengukur dibeli dari pemasok eksternal, maka tidak diperlukan produksi internal. Pemakaian tenaga kerja langsung dapat dieliminasi sehingga biaya tenaga kerja langsung untuk batang dan alat pengukur adalah 0. Jadi, biaya tenaga kerja langsung berbeda antara kedua alternatif. $150.000 untuk alternatif memproduksi dan $0 untuk alternatif membeli. Oleh karena itu, biaya ini termasuk biaya relevan. Ilustrasi biaya masa lalu yang tidak relevan. Aya Products menggunakan mesin untuk memproduksi batang dan alat pengukur. Mesin tersebut 5 tahun lalu dan telah disusutkan dengan tarif $125.000 per tahun. Penyusutan mencerminkan suatu alokasi biaya yang telah dikeluarkan. Penyusutan adalah biaya tertanam atau sunk cost, yaitu biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh tindakan apapun di masa depan. Meskipun biaya tertanam ini dialokasikan ke periode mendatang dan menyebut alokasi tersebut sebagai penyusutan, tidak satu pun biaya perolehan yang dapat dihindari. Biaya tertanam adalah biaya masa lalu. Biaya tersebut akan selalu sama pada setiap alternatif, sehingga biaya ini bukan biaya relevan. Namun perlu diperhatikan bahwa nilai sisa mesin atau nilai yang mungkin diterima dari penjualan mesin saat ini akan menjadi relevan dan akan dimasukkan sebagai manfaat pembelian dan dari pemasok luar. Contoh di atas diasumsikan bahwa nilai sisa mesin adalah 0. Ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Anggaplah biaya untuk menyewa seluruh pabrik, yaitu ilustrasi biaya masa depan yang tidak relevan. Anggaplah biaya untuk menyewa seluruh pabrik, yaitu $340.000, dialokasikan ke departemen produksi yang berbeda, termasuk departemen yang memproduksi batang dan alat ukur yang menerima $12.000 dari biaya tersebut. Pembayaran sewa merupakan biaya masa depan karena sewa harus dibayar setiap 5 tahun berikutnya. Namun, apakah biaya tersebut berbeda antara alternatif membuat atau membeli? Alternatif apapun yang dipilih Aya Produk, pembayaran sewa pabrik harus dilakukan, jumlahnya sama untuk kedua alternatif. Oleh karena itu, pembayaran sewa termasuk biaya tidak relevan. Sekarang kita dapat mengamati ketiga contoh biaya produksi batang dan alat pengukur untuk melihat contoh yang relevan dalam mengambil keputusan, meneruskan atau menghentikan produksi. Dari ketiga contoh biaya tersebut, hanya biaya tenaga kerja langsung yang relevan karena biaya tersebut muncul jika produksi diteruskan, tetapi tidak muncul jika produksi dihentikan. Sebagai contoh, tenaga kerja langsung, biaya membuatnya $150.000. Biaya tidak membuatnya nggak ada, perbedaannya jadinya $150.000. Penyusutannya $125.000. Biaya tidak membuatnya $125.000. Alokasi sewa $12.000. Biaya tidak membuatnya $12.000. Totalnya jadi $287. Biaya tidak membuatnya $137. Perbedaannya $150.000. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan ini, masalah etika selalu berkaitan dengan cara keputusan diimplementasikan dan kemudian pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Biaya relevan berguna untuk pengambilan keputusan taktis, keputusan yang dimiliki, gambaran langsung atau sasaran terbatas dalam pikiran. Namun, pengambilan keputusan ini tuh harus mempertahankan kerangka kerja etis. Individu yang bukan pelaksana yang terbaik kerap mengalami PHK atau demosi. Dalam kondisi demikian, sering timbul godaan untuk melakukan tindakan langsung yang meragukan dan tanpa mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Habis itu ada relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas.
Oke. Habis itu ada relevansi, perilaku biaya, dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Kita lihat nih, di sini ada masalah ruangan ayah produk. Itu contoh sederhana dari pengambilan keputusan taktis. Sebagian besar keputusan taktis ini kan membutuhkan biaya analisis yang lebih rumit nih. Khususnya ya yang membutuhkan pertimbangan lebih mengenai perilaku biaya. Perhitungan biaya relevan ini awalnya menekankan pentingnya biaya relevan versus biaya tetap. Misalkan biaya variabel itu relevan sementara dan biaya tetap itu nggak relevan. Namun perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ini memungkinkan kita bergerak lebih jauh ketika mempertimbangkan biaya variabel yang berhubungan dengan penggerak biaya berdasarkan unit dan non-unit. Kuncinya itu apa? Kuncinya itu bahwa perubahan pada penawaran dan permintaan sumber daya aktivitas ini harus dipertimbangkan ketika menilai relevansi. Jika perubahan permintaan dan penawaran sumber daya menciptakan perubahan pengeluaran atau belanja sumber daya, maka perubahannya ini merupakan biaya relevan yang harus digunakan ini dalam menilai keunggulan relatif kedua alternatif ini. Sumber daya fleksibel. Sumber daya yang dapat dibeli seperlunya dengan mudah dan saat dibutuhkan disebut sumber daya fleksibel atau flexible resource. Untuk kategori sumber daya ini, jika permintaan akan suatu aktivitas berubah di antara alternatif, maka belanja sumber daya akan berubah dan biaya aktivitas tersebut adalah relevan untuk keputusan yang dimaksud. Jenis pengeluaran atau belanja sumber daya ini biasanya disebut biaya variabel. Kuncinya adalah bahwa sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan sama dengan jumlah sumber daya yang ditawarkan. Sumber daya terikat. Sumber daya terikat atau commit resource dibeli sebelum digunakan. Oleh karena itu, mungkin ada kapasitas yang tidak digunakan yang akan memengaruhi pembuatan keputusan taktis. Berikut akan dipertimbangkan dua tipe sumber daya terikat, yang dapat digunakan pada jangka pendek yang menyediakan kapasitas untuk beberapa periode. Sumber daya terikat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber daya terikat untuk jangka pendek, dan yang kedua sumber daya terikat untuk beberapa periode. Sumber daya terikat untuk jangka pendek. Sumber daya yang diperoleh sebelum penggunaan melalui kontrak implisit biasanya diperoleh dalam jumlah kasar. Kategori ini seringkali menggambarkan pengeluaran atau belanja sumber daya yang berkaitan dengan penggajian organisasi dan tenaga kerja yang dibayar per jam. Perubahan pengeluaran atau pembelanjaan sumber daya dapat terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, permintaan sumber daya melebihi penawaran. Yang kedua, permintaan sumber daya turun secara permanen dan penawaran melebihi permintaan sehingga kapasitas aktivitas berkurang. Selanjutnya, sumber daya terikat untuk beberapa periode. Pengeluaran sumber daya periodik seperti menyewa pada dasarnya tidak tergantung pada penggunaan sumber daya. Untuk kategori sumber daya untuk beberapa periode, perubahan permintaan aktivitas di antara alternatif agaknya jarang mempengaruhi pengeluaran atau belanja sumber daya. Dan karena itu tidak relevan bagi pengambilan keputusan taktis. Contoh aplikasi biaya relevan. Perhitungan biaya relevan merupakan nilai dalam memecah berbagai jenis masalah secara tradisional. Keputusan membuat atau membeli. Manajer sering dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam memproduksi. Sesungguhnya manajemen harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi secara berkala. Kondisi-kondisi yang menjadi dasar perbuatan keputusan sebelumnya mungkin tidak berubah. Akibatnya, pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan. Tentu saja, evaluasi periodik bukanlah satu-satunya sumber dari keputusan membuat atau membeli. Terkadang, keputusan dimotivasi adalah masalah yang tidak berhubungan dengan secara langsung. Oke, sekarang kita lihat nih, ada keputusan meneruskan atau menghentikan. Kan seorang manajer ini harus bisa mutusin nih, apakah lini produk ini harus kita pertahankan atau harus kita hapus. Oke, terus laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel ini nyediain informasi yang berharga
bagi keputusan meneruskan atau menghentikan. Terus margin kontribusi segmen atau margin segmennya sendiri ini manfaatnya itu bisa mengevaluasi kinerja segmen. Tapi sementara dia juga bisa menyediakan informasi berharga untuk keputusan apakah harus diteruskan atau kita hentikan. Perhitungan biaya relevan ini menggambarkan gimana sih informasi tersebut harus kita gunakan nih sampai akhirnya kita bisa ngambil keputusan. Keputusan pesanan khusus. Keputusan pesanan khusus atau special order decision berfokus pada pernyataan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Pesanan-pesanan seperti ini biasanya menarik, khususnya ketika perusahaan yang sedang beroperasi di bawah kapasitas produk maksimumnya. Selanjutnya, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Produk gabungan atau joint products memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan atau split off. Produk gabungan sering dijual pada titik pemisahan. Penentuan akan menjual atau memproses lebih lanjut atau sell or process further merupakan suatu keputusan penting yang harus dibuatkan oleh para manajer. Oke, kesimpulan dari presentasi ini ialah keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah memilih strategi alternatif, sehingga keunggulan bersaing jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini, meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek, atau menerima satu pesanan khusus untuk meningkatkan laba, atau berskala kecil, atau memproduksi sendiri daripada membeli komponen. 6 langkah yang mendeskripsikan proses pengambilan keputusan yang direkomendasikan seperti slide sebelumnya. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan berhubungan dengan masa depan. Karena itu, hanya biaya masa depan yang dapat menjadi relevan dengan keputusan. Misalnya, biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya relevan. Karena dalam memproduksi suatu barang, kita menggunakan tenaga kerja langsung yang harus dibayar. Dan jika kita tidak memproduksi suatu barang, maka biaya tersebut tidak akan muncul. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.